Halo, assalamualaikum para bosku. Terima kasih ya masih setia bersama channel Lingkaran Hitam. Kali ini kita akan membahas 10 pantai yang dikenal angker dan diyakini sering minta tumbal yang ada di Jawa. Semoga konten ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Pantai mistis di Jawa seolah menjadi magnet tersendiri bagi banyak orang. Indonesia memang terkenal dengan keindahan pantainya yang menakjubkan. Namun di lain hal, sisi mistis atau mitos juga menjadi daya tarik tersendiri yang membuat orang semakin berminat untuk datang dan berkunjung. Beberapa pantai di Indonesia yang terkenal mistis diantaranya sebagai berikut. 1. Pantai Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu merupakan destinasi wisata pantai populer di Jawa Barat. Keindahan pantai ini bahkan sudah dikenal oleh berbagai kalangan wisatawan. Namun, selain keindahan pantainya, Pelabuhan Ratu juga terkenal berkat mitos atau cerita mistisnya. Cerita mistis yang kental dengan pantai Pelabuhan Ratu ini adalah di mana konon katanya disinilah tempat pintu gaib yang merupakan pintu menuju kerajaan Nyi Roro Kidul. Di kawasan pantai ini juga terdapat suatu hotel bernama Hotel Inna Samudra, yang mana di dalam hotel ini terdapat kamar 308 yang dipercaya merupakan kamar tempat persinggahan Nyi Roro Kidul. Di kamar ini juga terdapat lukisan Nyi Roro Kidul yang dilukis oleh Basuki Abdullah. Kamar ini juga didesain berwarna hijau, yang mana katanya merupakan warna kesukaan dari Nyi Roro Kidul. Di sini, pengunjung juga disarankan untuk tidak menggunakan baju berwarna hijau karena banyak kejadian pengunjung pantai yang mengenakan pakaian berwarna hijau ini menghilang dan tenggelam secara misterius. Dua, Pantai Karanghawu. Pantai Karanghawu juga tergolong pantai mistis di Indonesia. Pantai Karanghawu juga tergolong pantai mistis di Indonesia karena memang lokasinya yang masih satu area dengan pantai Pelabuhan Ratu. Pantai yang satu ini identik dengan keindahan batu karangnya. Di salah satu tebing batu karang ini, konon katanya ada seorang dewi yang menceburkan dirinya karena mengalami penyakit kulit. Namun setelah itu penyakit kulitnya sembuh dan sebagai konsekuensinya sang dewi harus menjaga Laut Selatan. Dewi ini disebut dengan Nyi Roro Kidul. 3. Pantai Parangtritis. Keindahan pantai Parangtritis memang sudah populer. Tak heran jika pantai ini selalu ramai dikunjungi terutama ketika weekend dan musim liburan. Namun, salah satu hal yang membuat pantai ini menjadi menarik, di mana terdapat cerita mistis di dalamnya. Ada cerita yang mengatakan bahwa memang pantai Parangtritis ini termasuk pantai mistis di Indonesia. Pantai ini juga dikenal sebagai pintu gerbang menuju kerajaan Nyi Roro Kidul, yang mana merupakan penguasa pantai selatan. Banyak yang menceritakan bahwa Nyi Roro Kidul ini memiliki kaitan erat dengan Kesultanan Yogyakarta. Kekuasaan Nyi Roro Kidul dipercaya mengitari Kesultanan Yogyakarta ini, sehingga tak heran jika pihak keraton selalu mengadakan sesajian atau labuhan di pantai ini sebagai wujud komunikasi dan meminta restu agar dapat menjalankan tugas dengan baik, sekaligus mampu melindungi rakyat. Di pantai ini juga dilarang menggunakan pakaian berwarna hijau karena berdasarkan cerita, warna hijau adalah warna favorit Kanjeng Ratu Kidul sehingga pengunjung yang menggunakan warna ini akan diseret ombak dan diminta sebagai tumbal. 4. Pantai Parangkusumo. Pantai Parangkusumo ini juga merupakan pantai mistis di Indonesia. Lokasi Pantai Parangkusumo juga masih berdekatan dengan Pantai Parangtritis. Mitosnya juga sama, di mana pantai ini merupakan gerbang menuju kerajaan Nyi Roro Kidul. Larangan menggunakan pakaian berwarna hijau juga diterapkan di pantai ini, karena katanya siapapun yang mengenakan pakaian hijau akan menghilang tergulung ombak. 5. Parangwedang.
Tak jauh dari Parangkusumo terdapat pantai atau suatu pemandian yang disebut Parangwedang. Di tempat ini dipercaya airnya bisa menyembuhkan berbagai penyakit, sehingga tak heran jika akhirnya banyak pengunjung yang datang ke tempat ini untuk meminta berkah dan juga kesembuhan. 6. Pantai Watu Ulo. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa pantai ini tergolong pantai mistis di Indonesia? Hal ini karena di pantai ini terdapat bebatuan memanjang ke arah pantai yang bentuknya menyerupai ular. Dan konon katanya batu ini mampu bergerak-gerak layaknya ular. Di sekitar pantai ini juga dipercaya sebagai pintu gerbangnya kerajaan atau istana dari Kanjeng Ratu Kidul yang dikenal sebagai penguasa pantai di selatan Jawa. 7. Pantai Pasir Putih Malikan Papuma. Pantai Papuma juga dikenal sebagai pantai mistis di Indonesia karena di pantai ini kerap kali terjadi korban yang menghilang secara misterius. Kebanyakan korban menghilang akibat terseret ombak, dan banyak yang menduga bahwa hilangnya para korban ini akibat diminta sebagai tumbal oleh Nyi Roro Kidul. Namun di balik cerita mistisnya, Pantai Papuma juga memiliki keindahan pantai dan batu karang yang menakjubkan. 8. Pantai Jembatan Panjang. Pantai mistis di Indonesia selanjutnya adalah Pantai Jembatan Panjang. Pantai ini dikenal memiliki keindahan batu karang dan pasir putihnya. Namun yang menyeramkan di sini adalah di mana terdapat sebuah jembatan panjang yang menghubungkan daratan dengan satu pulau di tengah pantai. Pembangunan jembatan ini konon katanya selalu gagal. Gagalnya pembangunan jembatan ini dikaitkan dengan cerita mistis di mana penghuni gaib yang mendiami pulau tersebut tidak menyetujui pembangunan jembatan karena belum memenuhi syarat. 9. Pantai Kenjeran. Pantai Kenjeran juga merupakan pantai mistis di Indonesia. Anda bisa menikmati keindahan pantai ini melalui jembatan kayu yang sudah disediakan. Pantai yang satu ini juga selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Namun, di balik keindahannya, ternyata pantai ini dipercaya sebagai perkampungan makhluk gaib. Banyak pengunjung yang sering menangkap sosok mistis pada hasil jepretan mereka ketika berfoto di lokasi ini. 10. Pantai Nusa Barong. Pantai selanjutnya yang kental dengan cerita mistis adalah Nusa Barong. Pantai di sini sangat indah, ditambah lagi dengan pulau yang juga memiliki pemandangan yang tak kalah indahnya. Namun berdasarkan cerita yang beredar, pulau ini dihuni oleh makhluk halus. Banyak masyarakat yang mempelajari ilmu gaib di pulau ini. Ada cerita pula banyak nelayan yang menghilang secara misterius di sini. Maka tak heran jika akhirnya banyak yang menjuluki Pantai Nusa Barong ini sebagai salah satu pantai mistis di Indonesia. Itulah tadi beberapa pantai mistis di Indonesia yang ternyata hampir terletak di semua pantai di sepanjang selatan Pulau Jawa.